3 tahun aku dihina karena tak kunjung hamil. Suamiku mencampakkanku demi wanita lain yang ia anggap sempurna dan subur. Ia tak tahu, hasil tes medis di tanganku membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya mandul, bukan aku. Karma sedang berjalan menuju ke arahnya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kawasan Bintaro malam ini. Suara gemuruh petir sesekali terdengar, seolah menyahut kegelisahan yang sedang berkecamuk di dalam dadaku. Aku berdiri di dekat jendela kaca besar yang menghadap ke taman belakang, menatap butiran air yang menghantam kaca tanpa ampun. Rumah mewah ini terasa begitu dingin, bukan karena pendingin ruangan yang menyala sepanjang waktu, melainkan karena kehangatan yang perlahan lenyap dari penghuninya. Aku menghela napas panjang, berusaha menenangkan detak jantungku yang tidak beraturan. Malam ini, Ibu Ratna, ibu mertuaku, datang berkunjung untuk makan malam. Sejak sore tadi, aku sudah sibuk di dapur, menyiapkan hidangan terbaik yang biasa menjadi favorit suami dan ibunya. Sup buntut dengan rempah pilihan, perkedel kentang yang lembut, dan sambal terasi yang sengaja kugiling sendiri agar rasanya pas di lidah mereka. Aku melakukan semuanya sendiri, meski ada asisten rumah tangga yang bisa membantu. Aku ingin menunjukkan baktiku, berharap sedikit saja ada celah di hati mereka untuk menghargaiku. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Pintu depan terbuka. Suara langkah kaki yang tegas berpadu dengan ketukan sepatu hak tinggi menggema di ruang tamu yang luas. Aku segera merapikan tatanan rambutku, memaksakan senyum terbaik di wajahku, lalu berjalan menyambut mereka. Pras, suamiku, masuk dengan wajah lelah. Kemeja kerjanya yang mahal terlihat sedikit kusut setelah seharian bekerja di kawasan SCBD. Di belakangnya, Ibu Ratna berjalan dengan dagu terangkat, tas bermerek menggelayut di lengannya, dan tatapan matanya langsung menyapu seisi ruangan seolah sedang melakukan inspeksi mendadak. "Selamat malam, Mas, Ibu," sapaku lembut sambil mencium punggung tangan mereka bergantian. Pras hanya bergumam pelan tanpa menatap mataku, sementara Ibu Ratna menarik tangannya dengan cepat seolah enggan bersentuhan terlalu lama denganku. Hujan bikin macet di mana-mana. Bintaro ini makin lama makin semrawut, keluh Ibu Ratna sambil menghempaskan tubuhnya di sofa kulit impor di ruang tengah. "Ayu, ambilkan Ibu minum air hangat. Jangan terlalu panas, jangan dingin." "Baik, Bu," jawabku patuh. Aku bergegas ke dapur, menuangkan air dengan suhu yang pas seperti permintaannya. Hatiku sedikit nyeri melihat sikap dingin mereka, tapi aku mencoba menepisnya. Mungkin mereka hanya lelah. Makan malam dimulai dalam keheningan yang mencekam. Hanya suara denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring porselen yang terdengar. Aku duduk berhadapan dengan Pras, sementara Ibu Ratna duduk di ujung meja, memimpin suasana seperti seorang ratu. Aku memperhatikan Pras yang makan dengan lahap namun tanpa ekspresi. Wajahnya tampan, karirnya cemerlang, dan dia adalah sosok suami yang diidamkan banyak wanita di luar sana. Namun, malam ini, dia terasa begitu jauh, seolah ada tembok tebal yang memisahkan kami meski duduk satu meja. "Ayu," suara Ibu Ratna memecah keheningan. Nadanya tajam, membuatku tersentak pelan. "Ya, Bu." Aku meletakkan sendokku, menatap wanita parubaya yang selalu tampil modis itu. Ibu Ratna menatapku dengan sorot mata yang menyelidik, tatapan yang sudah sangat kuhafal selama 3 tahun terakhir ini. Tatapan yang penuh penghakiman. "Sudah tanggal berapa ini? Kamu belum ada tanda-tanda telat datang bulan?" Pertanyaan itu lagi, pertanyaan yang selalu muncul setiap kali kami bertemu, pertanyaan yang menghantuiku setiap malam. Aku menunduk, menatap piringku yang isinya baru termakan separuh. "Belum, Bu. Saya baru selesai haid minggu lalu," jawabku jujur dengan suara lirih. Ibu Ratna mendengus kasar, meletakkan sendoknya dengan keras hingga menimbulkan bunyi nyaring yang menyakitkan telinga. 3 tahun, Ayu. 3 tahun kamu menikah dengan Pras. Rumah segede ini sepi kayak kuburan. Teman-teman arisan ibu semuanya sudah gendong cucu, ada yang 2, ada yang 3. Ibu doang yang kalau ditanya cuma bisa senyum kecut. "Kamu ini niat nggak sih kasih keturunan buat keluarga Prasetya?"
Air mataku rasanya sudah menggenang di pelupuk mata, tapi aku menahannya sekuat tenaga. Aku tidak boleh menangis di depan mereka. Menangis hanya akan membuatku terlihat lemah dan semakin disalahkan. Saya dan Mas Pras sudah berusaha, Bu. Kami minum vitamin, jaga pola makan. Usaha apa? Potong Ibu Ratna cepat. Kalau tanahnya tandus, mau disiram air sebanyak apapun juga nggak bakal tumbuh tanaman. Kamu itu harusnya sadar diri. Pras itu anak tunggal, dia butuh penerus. Harta dan perusahaan almarhum bapaknya siapa yang mau urus kalau bukan anaknya Pras nanti? Masa mau jatuh ke orang lain? Aku menatap Pras, berharap dia akan membela atau setidaknya menengahi pembicaraan yang menyudutkan ini. Biasanya, di awal pernikahan kami, Pras akan menggenggam tanganku dan berkata pada ibunya untuk bersabar. Namun kali ini, Pras hanya diam. Dia terus mengunyah makanannya seolah pembicaraan ini adalah hal yang wajar. Mas. Panggilku pelan. Pras berhenti makan, lalu menyeka mulutnya dengan serbet. Dia menatapku, tapi tatapannya dingin, tanpa belas kasih. Ibu benar, Yu, ucap Pras datar. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar tepat di jantungku. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Aku capek ditanya orang kantor, ditanya klien, ditanya saudara. Jawabannya selalu, doakan saja. Sampai kapan? Aku butuh kepastian. Aku butuh anak untuk meneruskan nama keluarga. Dadaku sesak. Suamiku sendiri, orang yang berjanji akan menemaniku dalam suka dan duka, kini ikut memojokkanku. Tapi Mas, dokter kan bilang kita harus rileks, nggak boleh stres. Alah. Alasan, sergah Ibu Ratna. Dasar wanita mandul, bisanya cuma cari alasan. Kalau memang gak bisa kasih anak, ya sadar posisilah. Kasihan Pras, dia kerja banting tulang dari pagi sampai malam, pulang ke rumah cuma disambut istri yang gak ada gunanya. Kata-kata, mandul, dan gak ada gunanya, terngiang-ngiang di kepalaku, berdengung menyakitkan. Aku merasa sekecil debu di ruangan mewah ini. Makan malam itu berakhir dengan rasa pahit yang luar biasa. Tidak ada lagi nafsu makan. Aku membereskan meja makan dengan tangan gemetar, sementara Pras dan Ibu Ratna pindah ke ruang keluarga, mengobrol seolah tidak baru saja menghancurkan perasaanku. Setelah Ibu Ratna pulang dijemput sopirnya, suasana rumah kembali hening. Pras langsung naik ke lantai 2 menuju kamar utama, tanpa bicara sepatah kata pun padaku. Aku menyusulnya setelah memastikan dapur bersih. Saat aku masuk ke kamar, Pras sedang berdiri di balkon, merokok sambil menatap hujan yang masih belum reda. Punggungnya terlihat tegang. Aku berjalan mendekati lemari pakaian untuk mengambil baju ganti. Saat aku melintas di dekat kemeja kotor yang baru saja dilemparkannya ke keranjang cucian, hidungku menangkap aroma yang asing. Aku berhenti, mengambil kemeja itu dan mendekatkannya ke hidung. Aroma parfum wanita. Manis, floral, dan menyengat. Ini bukan parfumku. Aku lebih suka wewangian lembut seperti vanila atau melati. Ini wewangian mahal yang mencolok, tipe wewangian yang dipakai wanita yang ingin menjadi pusat perhatian. Jantungku berdegup kencang. Pras bilang dia lembur. Dia bilang dia meeting dengan klien penting sampai malam. Tapi kenapa kemejanya berbau parfum wanita sekuat ini? Apakah kliennya memeluknya? Atau dia duduk terlalu dekat? Mas, panggilku dari ambang pintu kamar mandi. Pras menoleh, wajahnya datar. Apa? Kemejamu wanginya beda, ujarku, mencoba mencari kebenaran dari matanya. Pras mengerutkan kening, lalu membuang muka kembali menatap hujan. Itu parfum klien. Tadi sempit di lift, desak-desakan. Alasan yang tidak masuk akal. Pras adalah seorang direktur. Dia punya akses lift khusus, atau setidaknya tidak akan berdesak-desakan di lift umum gedung perkantoran elit di SCBD. Dan lagi, wangi ini menempel di bagian kerah dan dada, seolah ada seseorang yang bersandar di sana. Di lift? Tanyaku ragu. Kamu jangan mulai curiga yang enggak-enggak deh. Yu, bentaknya tiba-tiba, membuatku terlonjak. Dia mematikan rokoknya dengan kasar di asbak. Aku sudah capek kerja seharian buat nafkahin kamu, buat menuhin tuntutan gaya hidup kita, sekarang kamu malah curigaan. Harusnya kamu introspeksi diri, kenapa sampai sekarang belum bisa hamil.
Jangan-jangan karena kamu terlalu banyak pikiran negatif, makanya rahim kamu kering. Pras membanting pintu balkon, masuk ke dalam kamar, dan langsung naik ke tempat tidur, menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Dia memunggungiku. Aku berdiri mematung di tengah kamar yang luas itu, memegang kemeja beraroma pengkhianatan di tanganku. Air mataku akhirnya tumpah. Bukan hanya karena tuduhan mandul yang menyakitkan, tapi karena aku sadar, Pras telah berubah. Dia bukan lagi pria yang menikahiku 3 tahun lalu. Dia telah menjadi orang asing yang kejam, yang menjadikan kekuranganku sebagai senjata untuk melukaiku, sementara dia sendiri menyembunyikan dosa di balik aroma parfum wanita lain. Malam itu, aku tidur di tepi ranjang, sejauh mungkin dari Pras. Hujan di luar semakin deras, seolah alam sedang menangis bersamaku, meratapi nasib pernikahan yang berada di ujung tanduk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi firasatku mengatakan badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi mataku masih enggan terpejam. Aku duduk di sofa ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi oleh lampu hias di sudut ruangan. Suasana rumah terasa begitu sunyi, namun kepalaku penuh dengan kebisingan. Bayangan kejadian semalam, aroma parfum di kemeja Pras, dan caci maki Ibu Ratna terus berputar seperti kaset rusak yang diputar berulang-ulang. Pras belum pulang. Pesanku hanya dibaca tanpa dibalas. Teleponku dialihkan. Dia bilang ada urusan mendadak di kantor, lagi-lagi lembur. Tapi hatiku, insting seorang istri yang sering diremehkan, mengatakan hal lain. Lembur macam apa yang dilakukan sampai jam 1 pagi setiap hari dalam seminggu terakhir? Tiba-tiba, suara deru mesin mobil terdengar memasuki halaman rumah. Sorot lampu mobil menembus tirai jendela, menyilaukan sesaat. Aku menegakkan punggung, menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan mental untuk menyambutnya. Pintu depan terbuka. Pras melangkah masuk. Penampilannya rapi, terlalu rapi untuk seseorang yang baru saja bekerja keras hingga pagi buta. Wanginya segar, bukan bau keringat orang yang kelelahan. Dia terkejut melihatku masih duduk di ruang tamu. Langkahnya terhenti sejenak, lalu dia melanjutkan berjalan menuju tangga tanpa menyapaku. "Mas, kita perlu bicara." Suaraku bergetar, memecah kesunyian malam. Pras berhenti di anak tangga pertama. Dia tidak menoleh, tangannya mencengkeram pegangan tangga dengan kuat. "Besok saja, Ayu. Aku capek." "Nggak bisa besok, Mas. Ini sudah berhari-hari kamu menghindar. Kamu pulang jam segini terus. Kamu dingin sama aku, dan ibu." Pras berbalik badan dengan gerakan cepat yang mengintimidasi. Dia menuruni anak tangga itu dan berjalan mendekatiku. Wajahnya tidak lagi menyeratkan kelelahan, melainkan tekad yang keras dan dingin. Dia berdiri tepat di hadapanku, menatapku dengan sorot mata yang membuat darahku membeku. "Oke. Kalau kamu mau bicara sekarang, kita bicara sekarang," katanya tajam. Dia melonggarkan dasinya dengan kasar, lalu duduk di sofa seberangku. "Duduk." Aku menurut, duduk kembali dengan tangan saling meremas di pangkuan. "Ada apa sebenarnya, Mas? Kenapa kamu berubah?" tanyaku pelan. Pras menatapku lurus-lurus, tidak ada keraguan sedikit pun di matanya. "Aku mau cerai, Ayu." Dunia seakan berhenti berputar. Napasku tercekat di tenggorokan. Kata itu, kata yang paling aku takutkan, akhirnya keluar dari mulutnya dengan begitu mudah. Seolah dia sedang memesan kopi di kafe, bukan mengakhiri ikatan suci pernikahan kami. Cerai? Aku tergagap, air mata langsung merebak di pelupuk mataku. "Tapi kenapa, Mas? Apa salahku? Kalau soal ibu marah-marah tadi malam, aku bisa perbaiki, aku bisa." "Bukan soal ibu," potong Pras tegas. "Ini soal aku. Soal masa depanku. Aku nggak bisa hidup terus-terusan dengan wanita yang nggak sempurna, Ayu. Aku butuh wanita yang bisa memberiku keturunan, yang bisa menjaga nama baik keluarga prasetya. Kamu gagal memenuhi tugas utamamu sebagai istri. Mas, kita bisa usaha lagi. Kita bisa program bayi tabung, kita bisa konsultasi ke dokter lain." Aku memohon, mencoba meraih tangannya, tapi dia menepisnya kasar. "Sudah cukup," bentaknya. Suaranya menggema di ruang tamu yang luas itu.
Aku nggak mau buang-buang uang dan waktu lagi untuk lahan yang tandus. Aku butuh kepastian. Dan aku sudah menemukannya. Aku terdiam, mencerna kalimat terakhirnya. Menemukannya? Maksud kamu? Pras menyandarkan punggungnya di sofa, wajahnya terlihat lega setelah melepaskan beban rahasianya. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Namanya Clara. Dia muda, cantik, anak konglomerat, dan yang paling penting dia subur. Dia wanita sempurna, ayu. Tidak cacat sepertimu. Rasanya seperti ada belati yang ditancapkan tepat di dadaku, lalu diputar perlahan. Dia menyebut nama wanita lain di depanku, memujinya, dan membandingkannya denganku yang dia sebut cacat. Jadi parfum itu. Bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Ya, aku sudah menjalin hubungan dengannya beberapa bulan ini. Orang tuanya setuju, ibuku juga sudah tahu dan sangat merestui. Clara bisa memberikan apa yang tidak bisa kamu berikan. Jadi, buat apa aku mempertahankan pernikahan sia-sia ini? Pras berkata dengan nada yang begitu kejam, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jadi Ibu Ratna sudah tahu? Pantas saja beliau semakin gencar menyudutkanku. Mereka semua bersekongkol di belakangku. Aku merasa dikhianati oleh semua orang yang kuanggap keluarga. Kamu jahat, Mas, Isakku. Aku mengabdikan hidupku buat kamu, buat rumah ini. Aku urus semua kebutuhanmu, aku telan semua hinaan ibumu, dan ini balasanmu? Kamu selingkuh? Jangan playing victim, Ayu, seru Pras. Laki-laki sukses butuh pewaris. Itu hukum alam. Kalau kamu nggak bisa kasih, ya minggir. Beri jalan buat yang bisa. Aku nggak mau masa tuaku kesepian tanpa anak cucu cuma gara-gara egomu yang ingin mempertahankan pernikahan ini. Dia berdiri, berjalan menuju meja di sudut ruangan, dan mengambil sebuah amplop coklat yang entah sejak kapan ada di sana. Dia melemparnya ke meja di hadapanku. Itu surat gugatan cerai. Tanda tangani nanti. Dan satu lagi, Pras menatap sekeliling ruangan, rumah ini atas namaku. Mulai malam ini, status kita sudah jelas akan berakhir. Aku nggak mau Clara merasa nggak nyaman kalau nanti dia main ke sini dan masih melihat barang-barangmu. Jadi, aku minta kamu pergi. Sekarang. Aku mendongak, menatapnya tak percaya. Sekarang? Ini jam 1 pagi, Mas. Di luar hujan. Kamu mengusir istrimu sendiri di tengah malam begini? Mantan istri, koreksinya dingin. Kamu bisa pesan taksi online. Atau pulang ke rumah orang tuamu di kampung, terserah. Aku sudah pesankan taksi buat kamu, 5 menit lagi sampai. Anggap saja itu kebaikan terakhirku. Kemarahan mulai muncul di sela-sela kesedihanku. Dia benar-benar tidak punya hati. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Aku tidak akan memohon lagi. Harga diriku sebagai wanita sudah diinjak-injak cukup dalam. Aku tidak akan membiarkannya menguburnya. Aku berdiri, menatap mata Pras dengan sisa-sisa keberanian yang kupunya. Baik, kalau itu mau kamu, aku akan pergi. Tapi ingat kata-kataku, Mas. Kesombonganmu malam ini akan menjadi bumerang buat kamu suatu hari nanti. Kamu membuang berlian demi biji jagung, dan kamu akan menyesal. Pras hanya tertawa meremehkan. Berlian? Kamu itu cuma batu kali yang gak berharga. Ayu, cepat kemasi barangmu, aku mau istirahat. Aku berlari ke kamar tamu di lantai bawah, karena aku tidak sudi lagi masuk ke kamar utama, dan mengambil koper lamaku. Aku memasukkan baju-bajuku dengan asal. Tanganku gemetar hebat menahan tangis dan amarah. Aku tidak membawa apapun yang dibelikan Pras. Perhiasan, tas mewah, jam tangan, kutinggalkan semuanya di atas kasur. Aku hanya membawa apa yang kubawa saat pertama kali masuk rumah neraka ini. Baju-baju sederhanaku, ijazahku, dan tabungan pribadiku yang tak seberapa. Dalam waktu 10 menit, aku sudah menyeret koperku keluar. Pras sudah tidak ada di ruang tamu, mungkin dia sudah naik ke atas, tidak peduli nasibku. Aku membuka pintu utama. Hujan gerimis masih turun, membasahi Jakarta yang tak pernah tidur. Sebuah mobil hitam sederhana berhenti di depan gerbang. Taksi online pesanan Pras. Aku berjalan menembus gerimis, menyeret koperku yang terasa berat, seberat beban di dadaku.
Satpam rumah yang sedang berjaga menatapku dengan bingung, tapi aku tidak peduli. Malam, Bu. Sesuai aplikasi ya? Tujuannya ke kos-kosan di daerah Mampang, tanya sopir taksi itu saat aku masuk ke dalam mobil yang berbau pewangi jeruk murah. Iya, Pak, jawabku serak. Aku tidak punya tujuan lain. Hanya kos-kosan murah itu yang bisa kupikirkan saat ini, tempat teman lamaku tinggal. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang basah dan lengang. Aku menoleh ke belakang, menatap rumah megah di kawasan Bintaro itu semakin menjauh dan akhirnya hilang di tikungan. Rumah yang dulu kupikir akan menjadi surga, ternyata hanyalah penjara berlapis emas. Di dalam taksi yang dingin itu, air mataku kembali tumpah. Aku menangis tanpa suara, membiarkan rasa sakit ini mengalir keluar. Aku dibuang. Aku dihina. Aku dicap cacat. Tapi di balik tangisan itu, ada satu tekad yang mulai tumbuh di hatiku. Aku tidak akan hancur. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa bangkit. Mbak gak apa-apa? Tanya sopir taksi itu, melirik lewat kaca spion, wajahnya tanpa khawatir. Saya gak apa-apa, Pak, jawabku sambil menyeka air mata. Hanya memulai hidup baru. Malam itu, Jakarta menjadi saksi bisu kehancuran rumah tanggaku. Namun malam itu juga menjadi awal dari perjalananku mencari kebenaran yang sesungguhnya. Kebenaran yang selama ini tertutup oleh ego dan kebohongan Pras. Cahaya matahari pagi yang terik menerobos masuk melalui celah ventilasi kamar kosku yang sempit. Aku mengerjapkan mata, mencoba menyesuaikan penglihatan dengan langit-langit kamar yang catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Selama beberapa detik, aku lupa di mana aku berada. Tanganku meraba sisi tempat tidur, mencari kehangatan tubuh suamiku, namun yang kusentuh hanyalah kasur busa tipis yang terasa keras di punggung. Detik berikutnya, realitas menghantamku dengan keras. Aku bukan lagi Nyonya Prasetya yang tinggal di rumah mewah Bintaro. Aku hanyalah Ayu, wanita yang dibuang karena dianggap cacat, yang kini menumpang hidup di kamar kos petak di daerah Mampang Prapatan. Aku bangun dengan tubuh pegal linu. Semalam aku nyaris tidak tidur. Suara bising kendaraan dari jalan raya yang tak jauh dari sini terus menderu hingga dini hari, sangat berbeda dengan keheningan eksklusif di perumahan lamaku. Namun, anehnya, hatiku terasa sedikit lebih ringan. Mungkin karena aku tahu, aku tidak perlu lagi berpura-pura bahagia di depan mertua yang selalu memandangku rendah, atau melayani suami yang diam-diam menusukku dari belakang. Hari ini, aku memiliki satu misi penting. Sebuah misi yang sebenarnya sudah ingin kulakukan sejak lama. Namun selalu dilarang oleh Pras dengan alasan buang-buang uang, karena dia yakin 100% bahwa akulah penyebab masalah keturunan di pernikahan kami. Aku akan pergi ke rumah sakit ibu dan anak ternama di Jakarta Pusat, untuk melakukan pemeriksaan kesuburan menyeluruh. Aku tidak peduli berapapun biayanya, aku akan menggunakan sisa tabunganku. Ini bukan lagi soal ingin punya anak dengan Pras, itu sudah mustahil, tapi ini soal harga diriku. Aku butuh jawaban. Aku butuh tahu apakah benar tubuhku ini rusak, seperti yang selalu diteriakkan oleh Pras dan ibunya. Setelah mandi di kamar mandi luar yang harus bergantian dengan penghuni kos lain, aku berpakaian rapi. Kemeja putih sederhana dan celana bahan hitam. Pakaian yang biasa kupakai saat dulu masih bekerja sebelum dilarang Pras. Aku memoles sedikit bedak dan lipstik tipis untuk menyamarkan wajahku yang pucat dan mata yang bengkak sisa tangisan semalam. Aku menatap pantulan diriku di cermin kecil yang tergantung di dinding. Kamu kuat, Ayu. Kamu harus tahu kebenarannya, bisikku pada diri sendiri. Perjalanan menuju rumah sakit memakan waktu hampir 1 jam, karena macetnya Jakarta di jam kerja. Di dalam taksi online, aku melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, membayangkan Pras mungkin sedang duduk di salah satu gedung itu, merasa menang dan bebas. Hatiku perih, tapi aku menekannya kuat-kuat. Sesampainya di rumah sakit, aroma khas obat-obatan dan pembersih lantai menyambutku. Ruang tunggu poli fertilitas dipenuhi oleh pasangan suami istri yang duduk berdampingan. Ada yang terlihat cemas, ada yang saling menggenggam tangan memberi kekuatan, dan ada juga yang terlihat lelah setelah bertahun-tahun berjuang. Melihat mereka, dadaku sesak. Dulu, aku selalu bermimpi duduk di sini bersama Pras, berjuang bersama demi buah hati. Tapi Pras selalu menolak. Kamu saja yang periksa, Ayu. Aku ini sehat. Laki-laki di keluargaku subur semua. Bapakku punya anak 5,
pamanku anaknya 7. Pasti kamu yang bermasalah. Begitu katanya setiap kali aku mengajak ke dokter. Dan bodohnya aku percaya begitu saja. Aku meminum berbagai macam jamu pahit, melakukan pijat perut yang menyakitkan, hingga diet ketat yang menyiksa, semua demi memuaskan egonya. Ibu Ayu. Panggilan perawat membuyarkan lamunanku. Aku bangkit, melangkah masuk ruang periksa dengan jantung berdebar kencang. Dokter yang menanganiku adalah Dokter Siska, seorang spesialis senior yang terkenal ramah namun tegas. Beliau tersenyum menyambutku, namun keningnya sedikit berkerut saat melihatku datang sendiri tanpa suami. "Selamat siang, Bu Ayu." "Suaminya tidak ikut?" tanya Dokter Siska lembut sambil membaca formulir pendaftaranku. Aku tersenyum getir. "Tidak, Dok. Kami sedang dalam proses perpisahan. Tapi saya ingin memeriksa kondisi saya untuk kepastian diri saya sendiri. Saya dituduh mandul selama 3 tahun ini, Dok. Saya ingin tahu apakah itu benar." Dokter Siska menatapku dengan sorot simpati yang dalam. Dia mengangguk mengerti, tidak bertanya lebih lanjut yang bisa melukai perasaanku. "Baik, Bu Ayu. Kita akan lakukan pemeriksaan lengkap hari ini. Mulai dari USG transvaginal untuk melihat kondisi rahim dan indung telur, sampai cek darah lengkap untuk melihat profil hormon. Ibu siap?" "Siap, Dok," jawabku mantap. Proses pemeriksaan berjalan cukup lama. Aku harus berbaring di meja periksa, merasakan dinginnya alat USG yang menyentuh kulitku, menahan rasa tidak nyaman saat dokter memeriksa bagian dalam tubuhku. Layar monitor di sebelahku menampilkan gambar hitam putih yang bagiku abstrak, namun bagi Dokter Siska adalah peta kondisi tubuhku. Beliau bergumam pelan beberapa kali, menggerakkan alatnya ke kiri dan ke kanan, lalu mengetik sesuatu di komputernya. Setelah itu, aku harus diambil darahnya sebanyak 2 tabung. Jarum suntik yang menembus kulitku tidak terasa sakit dibandingkan luka di hatiku. Hasilnya bisa ditunggu sore ini juga karena ibu minta layanan kilat. "Ya, silakan istirahat dulu atau makan siang di kantin, nanti kembali lagi jam 3 sore untuk pembacaan hasil," ujar perawat setelah semua prosedur selesai. Jam-jam menunggu itu adalah jam-jam terpanjang dalam hidupku. Aku menghabiskan waktu di kantin rumah sakit, mengaduk-aduk bubur ayam yang kupesan tanpa selera. Pikiranku berkecamuk. Bagaimana kalau pras benar? Bagaimana kalau aku memang mandul? Bagaimana kalau vonis itu benar-benar jatuh hari ini? Jika itu terjadi, mungkin aku memang pantas diceraikan. Rasa takut itu mencekikku perlahan. Aku merasa sendirian di tengah keramaian kantin, terasing dari dunia yang sepertinya berjalan normal bagi orang lain. Pukul 3 sore tepat, aku kembali duduk di hadapan Dokter Siska. Kali ini, wajah beliau terlihat serius sambil memegang sebuah amplop putih besar dan beberapa lembar kertas hasil lab. Jantungku berpacu secepat kuda lari. Tanganku yang dingin saling meremas di pangkuan. "Bu Ayu," Dokter Siska membuka pembicaraan, suaranya tenang namun berwibawa. Beliau meletakkan lembar hasil USG di atas meja. "Saya sudah membaca semua hasil tes ibu. Dari USG, tes patensi tuba, sampai profil hormon ibu. Aku menelan ludah, bersiap mendengar kabar buruk." "Bagaimana, Dok? Parahkah kondisi saya?" Dokter Siska tersenyum lebar, senyum yang sama sekali tidak kuduga. "Justru sebaliknya, Bu Ayu. Rahim ibu sangat sehat. Bersih, tidak ada kista, tidak ada miom. Dinding rahim ibu tebal dan siap untuk implantasi. Tuba falopi ibu dua-duanya paten, tidak ada sumbatan sama sekali. Dan yang paling mengejutkan, cadangan sel telur ibu sangat bagus untuk usia ibu. Hormon ibu seimbang sempurna." Aku ternganga. "Maksud dokter saya subur?" "Sangat subur, Bu," tegas Dokter Siska. "Secara medis, tidak ada satupun halangan di tubuh ibu untuk hamil. Ibu adalah wanita yang sehat secara reproduksi." Air mata seketika menetes di pipiku. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama 3 tahun ini menindih pundakku seolah diangkat seketika. Aku tidak cacat. Aku tidak rusak. Tubuhku baik-baik saja. Tapi Dok, selama 3 tahun kami menikah, kami tidak pernah menggunakan pengaman, dan saya tidak pernah hamil sekalipun. Kalau saya sehat, kenapa?
Suaraku tercekat. Sebuah kesimpulan mengerikan mulai terbentuk di kepalaku. Dokter Siska menatapku lekat. Dalam kasus infertilitas, faktornya ada dua, suami dan istri. Kontribusinya masing-masing 50%. Jika pihak istri dinyatakan sehat sempurna seperti ibu, maka kemungkinan besar masalahnya ada di pihak suami. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak tangis. Pras. Selama ini dia yang bermasalah. Dia yang menuduhku, dia yang menghinaku, dia yang membiarkan ibunya mencaci maki aku setiap hari, padahal dialah yang tidak bisa memberiku anak. Dia menutupi kekurangannya dengan arogansi dan melimpahkan semua kesalahan padaku. Betapa jahatnya. Betapa curangnya. Seringkali, Bu, lanjut Dokter Siska, hati-hati, pria dengan masalah sperma, entah itu jumlahnya sedikit, oligospermia, atau tidak ada sama sekali, azospermia, secara fisik terlihat sehat dan perkasa. Kejantanan di ranjang tidak berbanding lurus dengan kesuburan. Tanpa tes sperma, kita tidak akan pernah tahu. Dia tidak pernah mau dites. Dok, ujarku lirih. Dia bilang dia keturunan orang subur. Dokter Siska menghela napas panjang. Itulah kesalahan fatal yang sering terjadi karena ego. Saya akan buatkan surat keterangan resmi mengenai kondisi kesehatan ibu. Ini hak ibu untuk tahu dan memegang buktinya. Keluar dari ruangan dokter, aku berjalan seperti orang linglung sambil mendekap amplop putih besar itu di dadaku. Amplop ini berisi kebenaran. Amplop ini adalah bukti bahwa aku tidak bersalah. Rasanya aku ingin berteriak sekeras-kerasnya. Aku ingin lari ke kantor pras sekarang juga, melemparkan kertas-kertas ini ke wajahnya yang sombong itu. Aku ingin melihat wajahnya berubah pucat saat tahu bahwa bibit unggul yang selalu dia banggakan itu ternyata kosong. Aku duduk di bangku taman rumah sakit, mengeluarkan ponselku. Tanganku gemetar saat mencari kontak pras. Aku ingin meneleponnya. Aku ingin memberitahunya sekarang juga. Namun, sebelum aku menekan tombol panggil, jari jempolku secara tidak sadar membuka aplikasi Instagram. Di timeline paling atas, muncul postingan terbaru dari akun Prasetya_Aditama. Sebuah foto yang diambil dengan profesional. Pras mengenakan jas mahal, tersenyum lebar sambil merangkul pinggang seorang wanita muda yang cantik dan glamor. Clara. Mereka berdiri dengan latar belakang restoran mewah dengan pemandangan kota Jakarta. Clara memegang buket bunga besar. Captionnya tertulis, New chapter with the perfect one. Bismillah for a better future and little angels coming soon. Blessed my future wife. Babak baru dengan dia yang sempurna. Bismillah untuk masa depan yang lebih baik dan malaikat-malaikat kecil yang akan segera hadir. Komentar di bawahnya penuh dengan ucapan selamat dari teman-teman dan kolega bisnisnya. Bahkan ada komentar dari akun Ibu Ratna, akhirnya mama bisa tenang punya mantu yang berkelas dan bisa kasih cucu. Doa mama terkabul, nak. Darahku mendidih membaca komentar itu. Mereka merayakan kepergianku seolah aku adalah penyakit yang berhasil diangkat. Mereka begitu yakin bahwa Clara akan memberikan anak, sementara Pras sendiri belum sadar bahwa dia menembakkan peluru kosong. Aku menatap foto itu lama sekali, lalu beralih menatap amplop putih di pangkuanku. Jika aku memberitahu Pras sekarang, apa yang akan terjadi? Dia mungkin akan kaget, tapi dia bisa saja menyangkalnya, atau malah mencari cara medis diam-diam untuk berobat tanpa sepengetahuanku, lalu tetap menikah dengan Clara dan berpura-pura sembuh. Atau lebih buruk lagi, dia akan kembali padaku bukan karena cinta, tapi karena butuh rahim yang sehat, dan aku tidak sudi menerimanya kembali. Tidak. Memberitahunya sekarang terlalu mudah. Hukuman ini terlalu ringan. Dia sudah mempermalukanku di depan keluarganya. Dia harus merasakan malu yang jauh lebih besar. Dia harus jatuh dari tempat yang paling tinggi. Aku tersenyum tipis, senyum yang terasa dingin bahkan bagiku sendiri. Aku memasukkan kembali amplop hasil tes itu ke dalam tas, menyimpannya di bagian paling dalam dan aman. Ini bukan sekadar hasil lab. Ini adalah bom waktu. Dan aku akan meledakkannya di saat yang paling tepat. Di saat dia merasa paling tinggi, di saat dia merasa paling menang. Nikmatilah kebahagiaan semumu, Mas, gumamku sambil menatap layar ponsel yang perlahan meredup. Kamu ingin anak? Silakan cari wanita manapun di dunia ini. Tapi sampai kapanpun, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Dan saat kamu sadar,
semuanya sudah terlambat. Aku berdiri, melangkah keluar dari area rumah sakit dengan kepala tegak. Hujan kembali turun rintik-rintik, tapi kali ini aku tidak merasa kedinginan. Ada api yang menyala di dalam dadaku, api yang akan membakar habis semua kesombongan mereka. Matahari Jakarta Selatan bersinar terik, seolah ingin memanggang siapa saja yang berani menantang panasnya hari ini. Aku berdiri di depan gedung pengadilan agama, merapikan kerudung pasmina yang kukenakan. Hari ini adalah sidang putusan cerai kami. Prosesnya berjalan sangat cepat, jauh lebih cepat dari yang kubayangkan. Mungkin karena kekuatan, uang dan koneksi yang dimiliki Pras untuk memuluskan segalanya agar dia bisa segera menikahi Clara. Aku datang sendirian. Tidak ada keluarga yang mendampingi karena aku melarang orang tuaku di kampung untuk datang. Aku tidak ingin mereka melihat anak perempuannya duduk di kursi pesakitan sebagai janda muda. Biarlah aku menanggung ini sendiri. Aku mengenakan gamis sederhana berwarna biru laut, warna yang memberiku ketenangan. Tidak ada perhiasan, tidak ada tas bermerek. Hanya tas tangan sederhana berisi dompet, ponsel, dan botol minum. Sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi. Sopir berseragam turun membukakan pintu. Pras keluar dengan setelan jas abu-abu metalik yang membalut tubuh tegapnya. Dia mengenakan kacamata hitam, terlihat seperti selebriti yang salah masuk lokasi syuting. Di belakangnya, seorang pria parubaya dengan tas kulit tebal mengekor, pengacaranya yang terkenal mahal. Pras sempat berhenti sejenak saat melihatku berdiri di dekat pilar. Dia menurunkan kacamata hitamnya, menatapku dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan merendahkan. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada kerinduan. Hanya tatapan jijik seolah aku adalah noda di kemeja mahalnya yang harus segera dibersihkan. Kupikir kamu gak bakal berani datang sendirian, sindir Pras saat dia berjalan melewatiku. Aroma parfum mahalnya bercampur dengan aroma rokok mint, aroma yang dulu kusukai tapi kini membuatku mual. Aku gak butuh pasukan untuk menghadapi kebenaran. Mas, jawabku tenang, tanpa menatap matanya. Pras mendengus remeh. Kebenaran? Kebenaran bahwa kamu gagal jadi istri? Sudahlah, jangan banyak drama di dalam nanti. Tanda tangani saja semuanya biar cepat selesai. Aku ada meeting penting jam 2 nanti. Dia berlalu begitu saja, masuk ke dalam gedung pengadilan dengan langkah lebar. Aku menghela napas panjang, menguatkan hati, lalu menyusul langkahnya. Di ruang sidang yang berpendingin udara namun terasa gerah karena ketegangan, aku duduk di kursi tergugat. Pras duduk di sebelah kanan bersama pengacaranya. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wajah lelah, membolak-balik berkas di hadapannya. Sidang dimulai dengan agenda mediasi yang sebenarnya hanya formalitas. Hakim bertanya apakah masih ada kemungkinan untuk rujuk. Tidak ada, Yang Mulia, jawab Pras cepat dan tegas, bahkan sebelum hakim selesai bicara. Saya sudah tidak bisa mentolerir kekurangan istri saya. Rumah tangga kami sudah tidak memiliki tujuan yang sama. Saya ingin memiliki keturunan, dan termohon secara medis, menurut keyakinan saya, tidak mampu memenuhinya. Pengacara Pras menambahkan dengan bahasa hukum yang berbelit-belit, intinya menyudutkanku sebagai pihak yang gagal menjalankan kewajiban biologis. Mereka membingkai narasi seolah-olah aku adalah istri yang cacat produksi. Mendengar itu, tanganku mengepal kuat di bawah meja. Ingin rasanya aku berteriak, mengeluarkan hasil lab dari tasku dan menampar wajah mereka dengan kertas itu. Sabar, Ayu. Belum saatnya, batinku memperingatkan diri sendiri. Biarkan dia bicara. Biarkan dia menumpuk dosa dan kebohongannya setinggi langit. Bagaimana dengan termohon? Apakah ada sanggahan? Tanya hakim menatapku. Aku mengangkat wajah, menatap hakim dengan sorot mata yang jernih. Tidak, Yang Mulia. Saya menerima gugatan ini. Jika suami saya merasa saya tidak pantas mendampinginya karena alasan keturunan, saya ikhlas melepaskannya. Ruang sidang hening sejenak. Mungkin mereka terbiasa melihat istri yang menangis histeris, memohon agar tidak diceraikan. Sikap tenangku membuat Pras sedikit gelisah. Dia melirikku dengan ekor matanya, mungkin heran kenapa aku tidak melawan. Mengenai harta Gonogini, lanjut pengacara Pras dengan nada agresif, klien saya menyatakan bahwa rumah di Bintaro dan mobil adalah aset yang dibeli dengan uang klien saya sepenuhnya.
Termohon tidak bekerja selama pernikahan, jadi... Saya tidak minta apa-apa, potongku tegas, membuat pengacara itu terdiam dengan mulut setengah terbuka. Pras menoleh sepenuhnya padaku, alisnya terangkat. Saya tidak menginginkan rumah itu, mobil itu, atau uang sepeser pun dari Mas Pras. Lanjutku, suaraku bergema jelas di ruangan itu. Saya masuk rumah itu dengan koper baju saya, dan saya akan keluar dengan koper yang sama. Saya tidak butuh harta dari laki-laki yang tidak menghargai saya. Hakim menatapku dengan respek. Anda yakin, Bu Ayu? Itu hak Anda sebagai istri. Sangat yakin, Yang Mulia. Saya hanya ingin proses ini cepat selesai. Saya ingin akta cerai saya keluar hari ini juga kalau bisa. Saya ingin bebas. Pras tersenyum miring, senyum kemenangan. Dia pasti berpikir aku bodoh. Dia pikir dia menang telak. Bebas dari istri mandul, harta aman, dan siap menikah dengan wanita kaya. Dia merasa di atas angin. Dia tidak tahu bahwa aku melepaskan harta itu, karena aku tidak sudi membawa kenangan busuk bersamanya. Lagi pula, harga diri tidak bisa dibeli dengan rumah mewah. Palu diketuk. Tok, tok, tok. Suara ketukan itu meresmikan statusku. Aku janda. Dan Pras duda. Ikatan suci yang diucapkan 3 tahun lalu putus, sudah secara hukum dan agama. Kami diminta maju untuk menandatangani berkas administrasi. Pras maju lebih dulu, membubuhkan tanda tangannya dengan gaya flamboyan yang angkuh. Dia meletakkan pena itu dengan kasar, lalu berbalik menatapku yang berjalan mendekat. Jarak kami hanya tinggal 1 jengkal. Aku mengambil pena itu, membungkuk, dan menandatangani kertas yang membebaskanku dari neraka ini. Setelah selesai, aku menegakkan tubuh. Pras menatapku dengan tatapan mengejek. Semoga beruntung cari suami baru yang mau nerima wanita mandul kayak kamu, Yu. Kasihan, masih muda tapi rahimnya kering. Aku tidak marah. Anehnya, aku malah merasa kasihan padanya. Dia berdiri di sana dengan jas mahalnya, merasa seperti raja, padahal dia adalah raja tanpa mahkota yang sesungguhnya. Aku melangkah maju sedikit lagi, mengikis jarak di antara kami, sehingga hanya dia yang bisa mendengar suaraku. Aku menatap tepat ke manik matanya yang coklat gelap, menembus jiwanya yang keropos. Terima kasih doanya, Mas, bisikku pelan, namun penuh penekanan di setiap suku katanya. Tapi simpan rasa kasihanmu itu. Kamu akan membutuhkannya untuk dirimu sendiri nanti. Nikmatilah kemenanganmu hari ini. Dan, semoga kamu tidak menyesal saat tahu kebenaran yang sebenarnya. Pras mengernyit, bingung dengan nada bicaraku yang penuh teka-teki. Maksudmu? Aku tidak menjawab. Aku tersenyum misterius, lalu berbalik badan membelakanginya. Aku berjalan keluar ruang sidang tanpa menoleh lagi. Langkahku terasa ringan, seolah aku baru saja melepaskan rantai besi yang membelenggu kakiku selama bertahun-tahun. Di lorong pengadilan, aku berpapasan dengan Ibu Ratna yang ternyata menunggu di luar. Dia menatapku sinis, melipat tangan di dada. Sudah selesai? Tanyanya ketus. Baguslah. Jangan pernah ganggu hidup anak saya lagi. Clara jauh lebih baik dari kamu. Aku berhenti sejenak, menatap mantan mertuaku itu. Dulu aku takut padanya, selalu berusaha mengambil hatinya. Sekarang, dia hanyalah wanita tua yang menyedihkan yang terobsesi pada cucu yang tidak akan pernah dia dapatkan dari anaknya sendiri. Selamat ya, Bu, kataku lembut. Ibu akhirnya mendapatkan apa yang ibu inginkan. Menantu kaya dan cantik. Semoga ibu siap dengan segala konsekuensinya. Titip salam buat Mas Pras. Bilang padanya hati-hati kalau bermain api, nanti terbakar sendiri. Aku meninggalkan Ibu Ratna yang melongo kebingungan, dan melangkah keluar gedung pengadilan. Cahaya matahari menyambutku. Panas, tapi membebaskan. Aku menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan. Hari ini aku kalah di mata hukum dan masyarakat. Aku kehilangan suami, rumah, dan status. Tapi aku memegang kartu as yang akan membalikan keadaan. Permainan belum berakhir, Mas Pras. Ini baru permulaan. Dan saat giliranku tiba, aku pastikan kamu tidak akan bisa bangkit lagi. Menteng, kawasan elit Jakarta Pusat yang menjadi simbol status sosial lama. Malam ini,
Salah satu rumah gedong bergaya kolonial di Jalan Teku Umar bermandikan cahaya. Mobil-mobil mewah berderet memenuhi bahu jalan, Alphard, Mercedes, hingga 1-2 sport car terparkir rapi. Ini adalah rumah orang tua Clara. Malam ini adalah malam pertunangan resmi Pras dan Clara. Aku turun dari taksi di seberang jalan, mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan yang kubeli dengan sisa tabungan terakhirku. Bukan gaun untuk berpesta, tapi gaun untuk berkabung atas matinya harga diri seorang pria yang dulu kucintai. Di tanganku, sebuah clutch bag hitam terselip amplop putih yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Langkahku mantap menyeberangi jalan. Jantungku berdebar kencang, bukan karena takut, tapi karena adrenalin. Aku tahu apa yang akan kulakukan malam ini akan menjadi skandal besar. Tapi mereka yang memulainya. Mereka yang menginjak-injakku di depan umum, maka di depan umum pulalah mereka harus menerima balasannya. Di gerbang depan, 2 orang satpam bertubuh kekar dengan seragam safari menghadangku. "Maaf, Bu, undangan?" tanya salah satu satpam dengan nada curiga. Jelas penampilanku yang datang dengan taksi biasa membuat mereka waspada. "Saya teman lama Prasetya," jawabku tenang. "Ada kado pernikahan yang tertinggal dan sangat penting untuk diserahkan langsung." "Maaf, tidak bisa. Pak Pras pesan tamu harus bawa undangan fisik," tolak satpam itu tegas. Tiba-tiba, dari arah taman depan, suara tawa manja terdengar. Clara berjalan mendekat ke gerbang, tangannya memegang gelas kristal berisi champagne. Dia mengenakan kebaya modern bertabur payet yang memeluk tubuh rampingnya dengan sempurna. Rambutnya disanggul rapi dengan hiasan bunga melati. "Cantik, harus kuakui. Ada apa sih ribut-ribut?" tanyanya, lalu matanya membelalak saat melihatku. Senyum di bibirnya berubah menjadi seringai mengejek. "Loh, Ayu, ngapain kamu kesini? Mau minta sumbangan? Atau mau ngemis balikan sama Mas Pras?" Satpam yang tadi menghadangku mundur sedikit, memberi ruang pada Clara. "Aku cuma mau ngasih kado, Clara. Kado terakhir buat mantan suamiku," jawabku datar. Clara tertawa renyah, tawa yang dibuat-buat. "Kado? Apaan? Tupperware? Udah deh, Yu. Mas Pras tuh udah bahagia sama aku. Jangan bikin malu diri sendiri di sini. Tapi, kalau kamu maksa mau lihat betapa mewahnya pesta kami, boleh deh masuk. Biar kamu sadar level kita beda." Clara memberi isyarat pada satpam untuk membuka gerbang. "Biarin dia masuk, Pak. Hitung-hitung tontonan hiburan." Aku melangkah masuk melewati gerbang besi ukir itu. Halaman rumah Clara disulap menjadi venue pesta taman yang luar biasa mewah. Lampu-lampu gantung kristal, bunga-bunga impor di setiap sudut, dan alunan musik orkestra live memenuhi udara. Para tamu undangan, kebanyakan pejabat, pengusaha, dan sosialita, berdiri dalam kelompok-kelompok kecil, memegang gelas minuman sambil tertawa sopan. Di tengah taman, di atas panggung kecil yang dihias bunga mawar putih, Pras berdiri gagah dengan batik sutra tulis yang senada dengan kebaya Clara. Di sebelahnya berdiri Ibu Ratna yang tersenyum lebar hingga matanya menyipit, dan sepasang suami istri parubaya yang berwibawa, orang tua Clara. Ayah Clara, Pak Hendra, adalah pengusaha tambang terkenal yang juga memiliki saham besar di perusahaan tempat Pras bekerja. Aku berjalan membelah kerumunan. Beberapa orang menoleh, berbisik-bisik melihat wanita asing berbaju hitam di tengah pesta bernuansa pastel itu. Pras yang sedang tertawa dengan calon mertuanya tiba-tiba terdiam saat matanya menangkap sosokku. Wajahnya pucat seketika. Gelas di tangannya nyaris tergelincir. Ibu Ratna melotot seolah melihat hantu. "Ngapain kamu di sini?" desis Pras saat aku sampai di dekat panggung. Suaranya tertahan, berusaha menjaga wibawa di depan calon mertuanya. "Hanya ingin mengucapkan selamat, Mas," kataku sambil tersenyum manis. Aku menaiki anak tangga panggung perlahan. Musik orkestra perlahan berhenti karena para pemusik menyadari ketegangan yang tiba-tiba muncul. Keheningan mulai menjalari seluruh taman. Semua mata tertuju pada kami. Pak Hendra menatapku tajam. "Siapa wanita ini, Pras? Katamu mantan istrimu sudah diurus dan tidak akan mengganggu." Iya, Pak. Dia cuma orang gila yang gak terima diceraikan," gagap Pras panik. Dia mencengkeram lenganku kasar. "Pulang kamu, Ayu.
Satpam. Seret dia keluar. Lepaskan. Aku menghempaskan tangannya dengan kuat. Suaraku lantang, menggema di keheningan malam. Aku akan pergi, Pras. Tenang saja. Aku nggak butuh makan gratis di sini. Tapi sebelum itu, aku harus meluruskan satu hal di depan semua orang terhormat ini. Aku beralih menatap Pak Hendra dan Ibu Clara. Bapak Hendra yang terhormat, saya Ayu, mantan istri pria yang berdiri di samping bapak ini. Saya diceraikan dengan alasan mandul. Cacat. Tidak bisa memberikan keturunan. Bisik-bisik mulai terdengar riuh di antara para tamu. Wajah Ibu Ratna merah pada menahan marah dan malu. Dasar wanita nggak tahu malu. Sudah mandul, bikin onar pula, teriaknya. Mandul? Aku tertawa kecil, lalu membuka tas tanganku dan mengeluarkan amplop putih besar itu. Aku mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Mas Pras selalu bilang saya yang mandul. Dia meyakinkan semua orang, termasuk Bapak dan Clara, bahwa dia butuh istri baru yang subur karena bibitnya unggul. Benar begitu, Mas? Pras diam membeku, keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Dia menatap amplop itu dengan horor. Ini adalah hasil tes kesuburan lengkap saya dari Rumah Sakit Ibu Anak Jakarta Pusat. Ditandatangani oleh dokter spesialis senior, ujarku lantang. Aku berjalan mendekat ke arah Pak Hendra dan menyerahkan amplop itu padanya. Silakan dibaca, Pak. Di situ tertulis jelas, rahim saya sehat. Sel telur saya sangat bagus. Tidak ada satupun masalah medis di tubuh saya yang menghalangi kehamilan. Pak Hendra menerima amplop itu dengan ragu, lalu membukanya dan membaca isinya dengan cepat. Wajahnya yang semula bingung perlahan berubah menjadi keras dan merah padam. Kalau saya sehat 100%, lanjutku, memutar tubuh menghadap para tamu undangan, dan selama 3 tahun pernikahan kami tidak pernah dikaruniai anak meskipun tanpa kontrasepsi lalu, siapa sebenarnya yang mandul di sini? Aku menunjuk Pras tepat di wajahnya. Kamu, Mas. Kamu yang azoospermia. Kamu yang kosong. Tapi kamu terlalu pengecut untuk periksa ke dokter, dan malah menimpakan kesalahan itu ke istrimu sendiri. Bohong, teriak Pras, suaranya pecah karena panik. Itu palsu. Dia memalsukan dokumen itu. Pak, jangan percaya. Dia cuma mau menghancurkan kebahagiaan kita. Pak Hendra melempar kertas hasil tes itu ke wajah Pras. Kertas-kertas itu berhamburan jatuh ke lantai panggung. Baca sendiri. Ini stempel asli rumah sakit. Kamu bilang kamu sudah periksa dan kamu sehat? Kamu bohongi saya, Pras? Bukan gitu, Pak. Pras tergagap, wajahnya pucat pasi seperti mayat. Clara, yang sedari tadi diam terpaku, mengambil salah satu lembar kertas yang jatuh. Dia membacanya, lalu menatap Pras dengan tatapan jijik. Jadi, selama ini kamu bohong, Mas? Kamu bilang mantan istrimu yang bermasalah? Berarti, kita nikah pun aku nggak bakal punya anak dari kamu. Clara, dengerin aku dulu. Pras mencoba meraih tangan Clara. Plah, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Pras. Clara menamparnya di depan ratusan tamu undangan. Penipu. Aku nggak mau nikah sama laki-laki mandul penipu kayak kamu. Batal. Semuanya batal. Clara berteriak histeris, melempar cincin tunangannya ke dada Pras, lalu lari masuk ke dalam rumah sambil menangis. Suasana pesta berubah menjadi kekacauan total. Tamu-tamu mulai kasakusuk dengan heboh, ponsel-ponsel diarahkan untuk merekam kejadian memalukan itu. Ibu Ratna terduduk lemas di kursi, memegangi dadanya, seolah terkena serangan jantung ringan karena syok. Pak Hendra mencengkeram kerah baju Pras. Kamu berani menipu keluarga besar kami? Kamu pikir anak saya apa? Kelinci percobaan buat nutupin aibmu? Keluar kamu dari sini. Dan jangan harap kamu masih punya masa depan di perusahaan saya. Pras didorong hingga jatuh tersungkur di atas panggung, tepat di dekat kakiku. Dia mendongak, menatapku dengan mata merah penuh kebencian dan keputusasaan. Kamu puas, Ayu? Aku menatapnya dingin dari atas. Sangat puas, Mas. Kamu menginginkan wanita sempurna, kan? Sekarang kamu kehilangan segalanya. Istrimu yang tulus, dan tunanganmu yang sempurna.
Selamat menikmati kesendirianmu. Aku berbalik, menuruni panggung dengan anggun, meninggalkan kekacauan di belakangku. Suara teriakan Pak Hendra mengusir Pras masih terdengar jelas. Malam itu, pesta mewah di Menteng berubah menjadi panggung drama paling memalukan se-Jakarta Selatan. Dan aku, pemeran utamanya, berjalan keluar gerbang dengan senyum kemenangan yang tak tertahankan. Keesokan paginya, langit Jakarta tampak mendung, seolah turut merasakan aura kelam yang menyelimuti hidup Prasetya Aditama. Berita tentang kekacauan di pesta pertunangan anak konglomerat Pak Hendra menyebar dengan cepat. Meski tidak masuk berita televisi, namun di grup-grup WhatsApp kalangan elit dan sosialita, nama Pras sudah menjadi bahan gunjingan panas. Video amatir saat Clara menampar Pras bahkan sempat beredar di akun gosip sebelum akhirnya dihapus. Mungkin karena intervensi pihak Pak Hendra yang ingin menutup aib. Pras masuk ke kantornya di gedung pencakar langit Sudirman dengan langkah gontai. Dia mengenakan kacamata hitam untuk menutupi mata pandanya yang bengkak. Pipi kirinya masih terasa perih bekas tamparan Clara semalam. Dia berharap, setidaknya di kantor, dia masih memiliki kuasanya sebagai direktur pemasaran yang disegani. Namun, begitu dia melangkah masuk ke lobi, dia merasakan atmosfer yang berbeda. Resepsionis yang biasanya menyapa dengan senyum genit, kini menunduk, berpura-pura sibuk. Beberapa staf yang berpapasan dengannya buru-buru memalingkan muka sambil berbisik-bisik. Lihat tuh, itu Pak Pras yang semalam digosipin. SSTT, jangan kenceng-kenceng. Tapi beneran dia nipu keluarga Pak Hendra? Iya, katanya dia mandul tapi nuduh istrinya. Parah banget ya. Bisikan-bisikan itu seperti jarum-jarum kecil yang menusuk telinga Pras. Dia mempercepat langkahnya menuju lift eksekutif. Sesampainya di lantai direksi, asisten pribadinya, Rina, menyambutnya dengan wajah tegang. Pak Pras, Bapak dipanggil Pak Dirut ke ruangannya sekarang juga, ujar Rina tanpa basa-basi, bahkan lupa menawarkan kopi pagi seperti biasa. Sekarang? Saya baru sampai, Rina. Saya mau siapin bahan meeting. Meeting dibatalkan, Pak. Pak Dirut menunggu, potong Rina tegas. Firasat buruk menyergap Pras. Dengan jantung berdebar, dia berjalan menuju ruangan direktur utama di ujung koridor. Dia mengetuk pintu kayu mahoni itu pelan. Masuk, suara berat dari dalam terdengar. Pras membuka pintu. Di dalam ruangan luas itu, Pak Dirut duduk di kursi kebesarannya dengan wajah masam. Di hadapannya, duduk seorang pria dari Departemen HRD dan pengacara perusahaan. Duduk. Pras, perintah Pak Dirut dingin tanpa menatapnya. Pras duduk di kursi tamu, tangannya berkeringat dingin. Ada apa ya, Pak? Kok mendadak sekali? Pak Dirut melempar sebuah map merah ke hadapan Pras. Kamu tahu kan siapa investor terbesar di proyek apartemen terbaru kita? Pras menelan ludah. Pak Hendra. Tepat, sahut Pak Dirut tajam. Pagi ini, jam 6 pagi, Pak Hendra menelepon saya. Dia menarik seluruh investasinya dari proyek itu. Dan dia mengancam akan memutus semua kontrak kerjasama logistik tambangnya dengan grup kita jika kamu masih ada di perusahaan ini. Pras ternganga. Tapi Pak, itu masalah pribadi. Tidak ada hubungannya dengan profesionalitas kerja saya. Saya sudah mengabdi 5 tahun di sini, penjualan saya selalu target. Reputasi adalah segalanya di bisnis ini. Pras, bentak Pak Dirut. Kamu pikir saya bisa mempertahankan satu orang direktur dengan risiko kehilangan kontrak triliunan? Belum lagi gosip yang beredar kalau kamu penipu. Klien lain mulai bertanya-tanya, kalau masalah pribadi saja kamu manipulatif, bagaimana dengan laporan keuangan proyek? Itu fitnah, Pak, mantan istri saya yang... Cukup, sela orang HRD. Keputusan sudah bulat, Pak Pras. Per hari ini, kami memutus hubungan kerja dengan Bapak. Alasannya efisiensi dan pelanggaran kode etik perusahaan terkait integritas. Semua akses email dan server Bapak sudah kami blokir sejak 10 menit yang lalu. Ini pesangon Bapak sesuai aturan. Silakan ditandatangani, lanjutnya sambil menyodorkan pulpen. Dunia Pras runtuh seketika. Dipecat. Dia, si Golden Bell SCBD, dipecat dengan tidak hormat. Karir yang dia bangun dengan susah payah hancur hanya dalam semalam karena satu kesalahan fatal.
meremehkan seorang wanita yang dia anggap lemah. Dengan tangan gemetar, Pras menandatangani surat pemecatan itu. Dia keluar dari ruangan itu dengan tatapan kosong. Dia harus mengemasi barang-barangnya dari ruangan mewahnya di bawah tatapan iba dan sinis para karyawan yang dulu memujanya. Dia memasukkan foto dirinya, plakat penghargaan, dan barang-barang pribadi ke dalam kotak kardus. Saat dia mengangkat kotak itu dan berjalan menuju lift, rasanya kotak itu berisi puing-puing hidupnya. Belum cukup sampai di situ. Saat Pras keluar dari gedung kantor, ponselnya berdering. Nama, Mama, muncul di layar. Pras mengangkatnya dengan lemas. Halo, Ma. Pras, kamu di mana? Suara Ibu Ratna melengking histeris, terdengar isak tangis di latar belakang. Orang-orang suruhan Pak Hendra datang ke rumah. Mereka menyita mobil Alphard yang kamu kredit itu. Katanya kamu pakai nama perusahaan Pak Hendra sebagai penjamin dan sekarang dicabut. Mama diusir-usir sama debt collector. Tetangga pada nonton semua. Pras, Mama malu. Mama mau taruh muka di mana? Mobil? Tapi kan aku selalu bayar cicilannya, Ma. Mereka bilang ada klausul kalau kamu dipecat atau wan prestasi, jaminannya hangus. Kamu ini gimana sih ngurus hidup? Gara-gara kamu mandul dan bohong, kita semua hancur. Tahu begini Mama nggak dukung kamu cerai sama Ayu. Ayu itu biar miskin tapi nggak bawa sial kayak gini. Tuh. Sambungan diputus sepihak oleh ibunya. Pras berdiri mematung di trotoar Sudirman yang panas, memeluk kotak kardusnya. Kemejanya basah oleh keringat. Dia dipecat, mobilnya ditarik, ibunya menyalahkannya, dan tunangannya meninggalkannya. Dia sendirian di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang kejam. Dia merogoh saku, ingin memesan taksi online, tapi dia sadar saldo di rekeningnya menipis karena baru saja dia gunakan untuk DP gedung pernikahan yang hangus tak bisa kembali. Dia menatap nanar ke seberang jalan, melihat sebuah keluarga kecil, ayah, ibu, dan anak, sedang tertawa bahagia makan es krim di pinggir jalan. Pemandangan sederhana yang dulu dia anggap remeh, kini terasa begitu menyakitkan. Karma bukan hanya datang. Karma telah memukulnya bertubi-tubi hingga dia tersungkur mencium aspal. Sang, Golden Bow, kini tak lebih dari besi karatan yang dibuang. Udara sejuk kota Bandung menyapa wajahku saat aku membuka jendela dapur di pagi buta. Sudah 1 tahun berlalu sejak badai besar itu menghantam hidupku di Jakarta. Setelah kejadian di pesta pertunangan itu, aku memutuskan untuk pergi. Jakarta terlalu sesak dengan kenangan pahit dan polusi yang menyesakkan dada. Aku butuh tempat untuk bernapas. Tempat untuk menyembuhkan luka yang, meski sudah terbalaskan, tetap meninggalkan bekas goresan di hati. Aku menyewa sebuah rumah mungil di daerah Dago Atas. Uang hasil tabunganku dan sedikit pesangon dari pekerjaan lamaku dulu kugunakan sebagai modal usaha. Aku kembali ke passion lamaku yang sempat mati suri karena dilarang Pras, memasak. Kini, dapur kecilku selalu mengepulkan asap harum setiap pagi. Usaha catering nasi kotak dan kue basahku, Dapur Ayu, perlahan mulai dikenal di lingkungan sekitar dan beberapa perkantoran di Bandung. Nasi timbel komplit 50 porsi. Siap? Seruku pada diri sendiri sambil menutup kotak terakhir. Keringat membasahi dahi, tapi hatiku puas. Tidak ada lagi bentakan, tidak ada lagi tatapan sinis mertua. Hanya ada aku, aroma rempah, dan kebebasan. Suara bel pintu depan berbunyi. Itu pasti Raka. Aku bergegas melepas celemek dan merapikan rambut. Raka adalah pemilik toko bahan kue langgananku di pasar, sekaligus pemasok sayuran segar. Awalnya hubungan kami hanya sebatas penjual dan pembeli. Dia sering memberiku diskon atau bonus telur ayam, karena tahu aku sedang merintis usaha sendirian. Tapi lama-kelamaan, obrolan kami bergeser dari sekadar harga tepung menjadi obrolan tentang hidup, hobi, dan mimpi. Aku membuka pintu. Raka berdiri di sana dengan kaos polos abu-abu dan celana jeans pudar, memanggul karung beras di bahu kirinya dan keranjang sayur di tangan kanannya. Wajahnya berkeringat, tapi senyumnya selalu cerah, secerah matahari pagi. Pagi, Juragan Catering. Pesanan beras organik dan sayuran segar mendarat dengan selamat, sapanya ceria. Pagi, Mas Raka. Duh, berat itu, sini aku bantu, ujarku hendak mengambil keranjang sayur. Jangan.
Tangan Koki MAH nggak boleh kasar. Biar tangan kuli kayak saya aja yang angkat-angkat berat. Candanya sambil membawa masuk barang-barang itu ke dapur belakang. Aku tertawa kecil. Raka berbeda jauh dengan Pras. Raka tidak kaya raya, tidak punya mobil mewah, dan tidak bekerja di gedung pencakar langit. Dia pria sederhana yang tangannya kasar karena kerja keras, tapi hatinya selembut kapas. Dia jujur, apa adanya, dan yang paling penting, dia menghargaiku sebagai manusia, bukan objek. Setelah meletakkan barang, Raka duduk di kursi kayu di teras belakang, mengipasi wajahnya dengan topi. Aku menyuguhkan segelas es teh manis dan piring berisi pisang goreng hangat yang baru matang. Makasih, Yu. Wah, pisang goreng buatan kamu emang juara. Kalau dijual di kafe bisa laku mahal nih, pujinya tulus sambil mengunyah. Aku duduk di seberangnya. Lebay Mas. Suasana hening sejenak, hanya terdengar suara burung berkicau. Raka menatapku, tatapannya berubah sedikit serius. Yu, lusa aku mau pulang ke Garut sebentar. Nengok emak. Kamu mau ikut nggak? Emak sering nanyain, mana katanya temanmu yang jago masak itu, pengen kenalan. Jantungku berdesir. Mengajak bertemu orang tua adalah langkah besar. Trauma masa lalu membuatku ragu sejenak. Bayangan wajah judes Ibu Ratna kembali melintas. Bagaimana kalau ibunya Raka juga menuntut macam-macam? Bagaimana kalau dia tahu aku janda dan menolakku? Mas Raka kan tahu statusku, kataku pelan, menunduk menatap gelas teh. Aku janda, Mas. Pernah gagal. Apa ibumu nggak keberatan? Raka meletakkan pisang gorengnya, lalu mencondongkan tubuh ke depan. Yu, dengerin aku. Emakku itu orang kampung, nggak ngerti status sosial kayak orang kota. Yang dia tahu, anaknya sering cerita soal perempuan hebat di Bandung yang rajin, mandiri, dan bikin anaknya senyum terus tiap hari. Emak nggak peduli masa lalumu, yang dia peduli cuma masa depan anaknya. Dan aku merasa masa depanku itu ada di kamu. Mataku memanas. Kata-kata sederhana itu terasa lebih indah dari rayuan gombal Pras dulu yang penuh janji manis palsu. Raka menawarkan kepastian dengan cara yang santun. Kamu nggak takut, Mas? Kalau nanti, misalnya kita punya masalah. Hidup pasti ada masalah. Yu, kalau nggak ada masalah namanya udah di surga. Tapi kalau kita hadapi bareng-bareng, sambil makan pisang goreng kamu, kayaknya seberat apapun masalah bakal lewat, jawabnya sambil tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Aku tak kuasa menahan senyum. Dasar tukang gombal. Jadi gimana? Mau ikut ke Garut? Aku mengangguk pelan. Iya, aku mau. Perjalananku ke Garut membuka mataku. Keluarga Raka menyambutku dengan hangat yang luar biasa. Ibunya memelukku erat. Tidak bertanya soal mantan suami atau harta gono gini, tapi bertanya apakah aku sudah makan dan menyuruhku istirahat. Di sana, di tengah sawah yang hijau dan udara pegunungan, aku merasa diterima. Aku merasa menjadi wanita seutuhnya lagi. 3 bulan kemudian, kami menikah. Bukan di gedung mewah dengan ribuan tamu seperti pernikahanku dulu. Kami menikah di Kawa, lalu mengadakan syukuran sederhana di halaman rumah kontrakan di Bandung. Tamunya hanya keluarga inti dan tetangga dekat. Makanannya tentu saja hasil masakanku sendiri dibantu ibu-ibu tetangga. Saat Raka mengucapkan ijab kabul dengan lantang dalam satu tarikan napas, aku menangis. Kali ini air mata bahagia. Aku menikah dengan pria yang mencintaiku apa adanya, pria yang tidak menuntutku menjadi sempurna, tapi mengajakku menyempurnakan ibadah bersamanya. Malam harinya, saat kami duduk berdua di teras menatap bintang, Raka menggenggam tanganku. Terima kasih sudah mau jadi istriku. Yu, bisiknya. Aku yang terima kasih. Mas, kamu menyelamatkanku dari rasa takut. Kita usaha ya, Yu, kata Raka lembut, mengusap punggung tanganku. Kalau dikasih anak, alhamdulillah. Kalau belum dikasih, ya kita pacaran terus. Yang penting kita sama-sama. Aku nikahin kamu karena aku sayang kamu, bukan karena cari pabrik anak. Kalimat itu menyembuhkan luka terakhir yang tersisa di hatiku. Raka membebaskanku dari beban, harus hamil, yang selama ini menghantuiku. Dan anehnya, ketika beban pikiran itu hilang,
Ketika stres itu lenyap dan digantikan oleh kebahagiaan dan ketenangan jiwa, Tuhan memberikan keajaibannya. 2 bulan setelah pernikahan kami, aku telat datang bulan. Aku melakukan tes dengan tangan gemetar, ditemani Raka yang menunggu di depan pintu kamar mandi dengan wajah pucat karena tegang. Saat 2 garis merah itu muncul jelas di alat tes kehamilan, kami berdua menangis sambil berpelukan di lantai kamar mandi. Ternyata benar kata dokter dulu, aku sehat. Aku subur. Hanya saja dulu aku berada di tanah yang salah, dengan tukang kebun yang tidak tahu cara merawat tanaman. Kini, di tangan Raka yang penuh kasih, benih itu tumbuh subur. Pelangi itu akhirnya datang setelah badai panjang. 3 tahun kemudian, mal di Jakarta Selatan ini begitu ramai di akhir pekan. Dulu, tempat ini adalah tempat favoritku untuk melarikan diri, sejenak dari tekanan rumah tangga, sekadar window shopping barang-barang yang tak berani kubeli. Tapi hari ini, aku datang ke sini dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Bunda, Bunda, mau es krim? Teriak suara kecil yang lucu. Es krim, sayang, bukan es krim. Koreksi Raka sambil tertawa, menggendong salah satu anak kembar kami, Bima, di pundaknya. Sementara kembarannya, Putri, menggenggam erat tanganku sambil melompat-lompat kecil. Ya, Tuhan memberiku bonus luar biasa. Anak kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Usia mereka baru menginjak 2 tahun, sedang lucu-lucunya dan aktif luar biasa. Raka mengambil cuti dari toko grosirnya yang kini sudah berkembang menjadi distributor besar di Bandung untuk mengajak kami liburan ke Jakarta, mengunjungi pameran mainan anak. Iya, kita beli es krim ya. Tapi janji makannya pelan-pelan jangan belepotan, ujarku sambil mengusap pipi gembul Putri. Kami berjalan menuju sebuah restoran cepat saji di lantai dasar yang dindingnya terbuat dari kaca transparan menghadap ke koridor mal. Saat kami hendak masuk, langkahku terhenti mendadak. Mataku tertuju pada sosok pria yang duduk sendirian di meja sudut dekat jendela kaca itu. Meskipun sudah 4 tahun berlalu, dan meskipun penampilannya berubah drastis, aku masih mengenalinya. Pras. Dia duduk menghadap ke arah koridor, namun tatapannya kosong menatap burger di depannya yang belum disentuh. Dia tidak lagi mengenakan jas mahal atau kemeja bermerek. Dia hanya mengenakan kaos kerah yang warnanya sudah kusam dan celana kain yang terlihat agak kedodoran. Rambutnya yang dulu selalu klimis dengan pomade mahal, kini terlihat tipis dan mulai memutih di bagian samping, berantakan seolah jarang disisir. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, ada kantung mata hitam yang menggantung lelah. Dia terlihat menyedihkan. Tiba-tiba, pandangan Pras beralih ke arah luar kaca dan matanya bertemu dengan mataku. Waktu seolah berhenti beberapa detik. Aku melihat matanya membelalak kaget. Dia melihatku. Dia melihat Raka yang gagah menggendong Bima. Dan dia melihat 2 anak kecil yang wajahnya sangat mirip denganku. Tatapan Pras turun ke arah anak-anakku, lalu kembali menatapku. Ada campuran rasa kaget, malu, dan penyesalan yang begitu dalam di sorot matanya. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin memanggil namaku, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia melihat bukti nyata di depan matanya. Wanita yang dia buang karena dituduh mandul, kini berdiri bahagia dengan 2 orang anak yang sehat dan suami yang menyayanginya. Sementara dia, sendirian, makan di restoran cepat saji dengan tatapan kosong, seolah hidupnya telah kehilangan arah. Aku tidak memalingkan muka. Aku menatapnya lurus, tanpa rasa benci, tanpa rasa dendam. Rasa itu sudah hilang, berganti dengan rasa kasihan yang asing. Aku melihat karma bekerja dengan caranya yang sunyi namun mematikan. Dia kehilangan segalanya, istri, pekerjaan, reputasi, dan kesempatan untuk memiliki keluarga, karena kesombongannya sendiri. Raka, yang menyadari aku berhenti, mengikuti arah pandanganku. Dia melihat Pras. Raka tahu siapa pria itu dari ceritaku. Raka tidak marah, dia hanya merangkul pundakku lebih erat dengan satu tangannya yang bebas. Ayo, sayang. Anak-anak sudah haus, bisik Raka lembut, mengajakku pergi, menjauhkan kami dari masa lalu yang kelabu. Aku mengangguk, tersenyum pada suamiku. Ayo. Kami berbalik, melanjutkan langkah menuju pintu masuk restoran lain, meninggalkan Pras yang masih terpaku di balik kaca. Aku bisa merasakan tatapannya terus mengikuti punggung kami, hingga kami menghilang di tikungan.
Beberapa menit kemudian, saat kami sudah duduk nyaman di restoran keluarga dan anak-anak sedang sibuk dengan es krim mereka, ponselku bergetar. Sebuah pesan WhatsApp masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya. Foto profilnya kosong. Ayu, ini Mas Pras. Aku tadi lihat kamu. Kamu terlihat bahagia. Anak-anakmu lucu sekali. Maafkan aku, Yu. Aku bodoh. Aku menyesal seumur hidupku. Bisakah kita bertemu sebentar? Aku cuma ingin bicara. Pesan itu panjang, penuh dengan kata-kata penyesalan dan permohonan. Pras, pria yang dulu begitu angkuh, kini mengemis perhatian lewat pesan singkat. Dia mungkin berharap masih ada celah, atau sekadar ingin memuaskan rasa ingin tahunya, atau mungkin ingin meminta bantuan. Aku menatap layar ponselku, lalu menatap Raka dan anak-anakku yang sedang tertawa, karena Bima mencoreng hidung Putri dengan es krim. Inilah duniaku. Inilah kebahagiaanku yang nyata. Masa lalu tidak punya tempat di sini. Aku tidak membalas pesan itu. Tidak ada gunanya. Penyesalannya tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi, dan aku tidak butuh permintaan maafnya untuk bahagia. Aku menekan tombol blok, menghapus nomor itu dari ponselku, dan menghapusnya dari hidupku untuk selamanya. Siapa? Bun? Tanya Raka santai sambil mengelap mulut Bima. Aku meletakkan ponselku di meja dengan layar menghadap ke bawah, lalu tersenyum lebar. Bukan siapa-siapa, yah. Cuma spam iklan yang gak penting. Aku mengambil sendok, menyuapi Putri, dan menikmati manisnya es krim serta manisnya hidup yang Tuhan berikan sebagai ganti dari air mata yang dulu pernah tumpah. Hujan telah benar-benar reda, dan pelangi di hidupku kini bersinar abadi.